Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Baik, di sini saya Muhammad Lutfi dan juga rekan saya Selamat Haryanto akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Larangan Riba Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, sebelum itu kita akan perkenalkan diri kita kembali. Karena sepepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan perkenalkan diri, Muhammad Lutfi, pakai MUHAMMADLUTFI dengan nomor induk mahasiswa 210200241, dan teman saya Selamat Haryanto SLAMETHARIANTO dengan nomor induk mahasiswa 2101026. Baik, sebelum menuju ke inti, alangkah baiknya kita menanyakan mengapa harus riba. Nah, riba adalah salah satu isu yang sangat penting dalam perdebatan ekonomi dan agama. Meskipun telah menjadi topik yang kontroversial selama berabad-abad, larangan riba tetap menjadi prinsip yang fundamental dalam berbagai agama, yakni agama Islam maupun agama Hindu, Kristen, dan lain-lain. Nah, riba ini juga memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan ekonomi global. Dan larangan riba ini merupakan topik yang kompleks dan penting dalam agama dan ekonomi. Sehingga kita sebagai umat muslim kita harus membicarakan riba dan harus tahu seluk-beluknya riba itu seperti apa, hukumnya riba itu seperti apa sesuai dengan landasan dasar hukum Islam yakni Al-Quran. Seperti itu. Baik, sebelum itu kita fokus kepada gambar yang sebelah. Maaf ya, bank itu bukan bunga tapi riba, dan riba itu haram. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim, Allah menjanjikan kehancuran di dunia dan di akhirat bagi pelaku riba. Baik, setelah itu saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya atau larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi itulah arti dari surat Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba. Baik, kemudian kita akan mentafsir secara ijmali Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang mana secara global Quran surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang larangan riba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya riba adalah mengambil kelebihan di atas modal yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Nah, dalam ayat ini bukan hanya melarang tentang riba, akan tetapi juga mencela pelakunya bahkan mengancam mereka. Dan yang telah disebutkan tadi di arti yang terakhir bahwasanya mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Nah, dari kekal tersebut berarti akan selamanya berada di neraka. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali kita mendekati atau melakukan riba. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah,
Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, dia berkata, sampai kepada kami bahwa ayat ini turun pada Bani Amr dan bin Auf yang berasal dari Thaqif, dan pada Banil Mughirah ketika itu orang-orang Banil Mughirah mempunyai utang dari hasil riba kepada orang-orang Thaqif. Nah, kemudian Banil Mughirah menjawabnya dengan jawaban, kami menjadi orang yang paling sengsara karena riba, sedangkan Rasulullah telah membatalkan riba dari orang-orang selain kami. Hal itu yang dikatakan oleh Banil Mughirah kepada Thaqif itu tadi. Kemudian Bani Amr pun menyahut, kami telah berdamai dengannya. Yang dimaksud dengannya di sini adalah Nabi Muhammad SAW, dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang selain orang-orang Muslim adalah hak kami. Lalu Attab mengabarkan tentang hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat 275 surat Al-Baqarah dan ayat-ayat setelahnya. Jadi seperti itulah asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 275. Baik teman-teman mahasiswa dan dosen yang saya hormati, tentunya di sini ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana di sini saya menyantumkan 3. Yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat 276, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 279, dan yang terakhir surat Ar-Rum ayat 39. Baik, akan saya bacakan yang pertama surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Oleh karena itu, dengan adanya surat ini, maka Allah memusnahkan riba dan juga menyuburkan sedekah. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sedekah kita. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita perbanyak istighfar agar dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Selamat. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Lutfi, dan saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Yang artinya, jika kamu tidak melakukannya atau berhenti dari riba, maka ketahuilah bahwa kamu berada dalam perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu sebagian pokok harta yang kamu pinjamkan, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Saya akan melanjutkan dan membacakan surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi walaupun kita bersedekah berzakat dengan hasil riba, itu tidak menambah pada sisi Allah. Pahala kita tidak menambah di sisi Allah. Jadi kita jauhkan sifat kita dari riba.
Baiklah, itulah 3 ayat yang berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari ayat pertama, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 276, bahwa kesimpulan dari ayat pertama yaitu ayat 276 melanjutkan pembahasan tentang riba dan menekankan pentingnya menjauhi riba dalam jual beli dan urusan keuangan. Kemudian kesimpulan dari ayat yang kedua, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 279 menegaskan bahwa jika seseorang tidak berhenti dari praktik riba, maka mereka akan berada dalam perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya main-main ini ya, perangnya sudah perang dengan Allah dan Rasulnya. Namun jika mereka bertaubat dan menghentikan praktik riba, mereka akan memiliki hak atas pokok harta yang mereka pinjamkan tanpa melakukan atau mengalami penindasan. Nah, itulah kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat kedua, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Nah, untuk kesimpulan ayat yang ketiga, yakni Quran surat Ar-Rum ayat 39, bahwasanya Quran surat Ar-Rum ayat ke-39 ini tidak secara khusus membahas riba dalam ayat-ayatnya. Surat Ar-Rum lebih banyak membahas tanda-tanda kekuasaan Allah, pertanda kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan tanda-tanda dalam alam semesta. Tidak ada ayat secara langsung membahas riba dalam surah ini. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan fikih ayat tentang larangan riba yang sudah disebutkan pada ayat-ayat Al-Quran tadi. Riba adalah salah satu konsep penting dalam fikih atau hukum Islam dan sering dibahas oleh para ulama fikih. Riba merujuk pada keuntungan atau keuntungan tambahan yang diperoleh dalam transaksi keuangan atau pinjaman yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam di atas jumlah pokok pinjaman, biasanya dalam bentuk bunga atau tambahan tertentu. Kemudian macam-macam riba. Di dalam fikih riba itu dibagi menjadi 2. Ada riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba ini berkaitan dengan riba dalam pinjaman uang. Ini terjadi ketika pemberi pinjaman meminta tambahan uang atau disebut juga dengan bunga sebagai imbalan atas peminjaman uang kepada peminjam. Dalam Islam, riba an-nasi'ah itu dianggap haram dan para ulama fikih menganggapnya sebagai dosa besar. Sedangkan pengertian dari riba al-fadl, riba ini terkait dengan riba dalam perdagangan barang. Ini terjadi ketika 2 jenis barang yang sama bertukar dalam jumlah yang tidak seimbang dan salah satu dari mereka adalah lebih banyak atau lebih sedikit dari yang seharusnya sesuai dengan pertukaran yang seadilnya. Ini juga dianggap haram dalam Islam. Baik, kesimpulan dari beberapa ayat yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya riba sudah jelas-jelas diharamkan. Nah, berdasarkan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang namanya juga haram jika dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Sudah jelas larangannya jika riba itu haram. Selain itu, Allah juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Dan siapapun yang melakukan riba maka dia adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Sesuai dengan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, dan Allah melarang riba serta menganjurkan mereka untuk bersedekah karena bersedekah adalah lawan dari riba. Oleh karena itu marilah kita jauhi riba dan marilah kita perbanyak sedekah agar menjadi amal baik kelak di hari kebangkitan dan hari pertimbangan. Oke, itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Lutfi dan rekan saya Selamat Haryanto. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.